Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, untuk menjawab pertanyaan judul kita berarti ya setelah diskusi dengan Prof, dengan Bang Arsul, ada celah untuk hukuman matinya bagi Ferdy Sambo. Berarti kalau ditanya ada ya Prof ya? Ada. Ada, oke. Bang Arsul? Apa pertanyaannya putus tadi? Ya, untuk menjawab judul kita, ada celah nggak untuk hukuman matinya Ferdy Sambo atau lolos dari hukuman mati? Berarti ada ya Bang ya? Ya tentu ada lah, kan ini baru putusan tingkat pertama. Putusan tingkat pertama kan bisa berubah di tingkat banding, atau di tingkat kasasi, atau di tingkat PK. Atau bahkan, katakanlah sampai tingkat kasasi itu masih tetap putusannya, Ferdy Sambo kan punya hak untuk mengajukan gerasi. Dan dalam proses gerasi, Presiden bisa juga kemudian merubah bentuk hukuman itu dari misalnya pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Kan bisa saja. Oke. Baik. Nah, Bang, berhubung Abang tadi menyebutkan nanti ada presiden gitu. Nah, kemarin kan kita juga mendengar narasi bahwa dengan ada relevansinya antara vonis hukuman mati bagi Ferdy Sambo dan juga KUHP yang baru. Ada narasi yang menyebutkan, berarti kalau misalnya kayak begitu, yang namanya kalapas ini menjadi jagoan banget, surat kelakuan baik itu akan harganya sangat mahal. Anda bisa berkomentar soal itu nggak, Bang? Bahwa kemungkinan ada permainan di lapas itu tidak bisa kita nafikan. Tetapi juga jangan kemudian kita sewenang-wenang menuduh bahwa nanti kalapas-kalapas kita itu akan melakukan permainan. Jangan seperti itu. Kita barangkali kalau saya karena di Komisi 3 mengawasi juga ya jajaran pemasyarakatan. Itu ada sistem, ada scoring yang diberikan tahun per tahun. Yang kedua, ya, yang namanya kehidupan kita sekarang ini ada checks and balance, ya. Jadi kalau ada permainan, itu pasti nanti akan ada suara keluar, termasuk dari dalam lapas sendiri. Jadi jangan disederhanakan bahwa kemudian yang ada di lapas itu quote unquote ya akan berkomplot misalnya untuk meloloskan seseorang itu dari pidana mati untuk kemudian bisa berubah menjadi pidana seumur hidup. Itu terlalu berlebihan lah. Jangan kita ini menyesatkan, melakukan atau membuat pernyataan yang misleading dengan menyederhanakan. Tapi kalau sekedar untuk mengingatkan bahwa peluang itu ada, ya boleh saja, apalagi di negara demokrasi lah. Oke, Bang Arsul. Kita tangkap poinnya. Jadi untuk Anda yang baru bergabung pagi hari ini, pemirsa tadi menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Bayu bahwa apakah ada celah? Ada dua hal ya, soal KUHP dan juga KUHP yang baru dan yang lainnya adalah berkaitan dengan proses hukum. Kalau tadi perspektif Prof. Suparji dan Bang Arsul mengatakan bahwa KUHP sudah tidak bisa menjadikan celah bagi Ferdy Sambo untuk lolos dari hukuman mati. Yang bisa adalah tadi potensinya soal hukuman lanjutannya. Kasus selanjutnya yaitu ada banding, kemudian ada kasasi dan juga PK. Nah, saya mau tanya dulu, atau gerasi, betul. Nah, saya mau ke Prof. Suparji dulu. Kalau kita melihat kasus hukum yang ada di Indonesia ya, sebelum saya masuk ke hal teknis, untuk persentase orang-orang yang memang sudah divonis oleh majelis hakim ketika mengajukan banding, kemudian ada kasasi, PK, bahkan gerasi ini, pengaruhnya berapa persen sih terhadap pengurangan dari vonis hakim? Ya, cukup berpengaruh ya. Bahwa putusan di pengadilan tinggi, putusan kasasi, bahkan PK memiliki kompetensi, memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi atas putusan sebelumnya. Dan mereka punya independensi, punya kemerdekaan, punya kebebasan, dan tentunya punya integritas dan profesionalisme untuk memberikan penilaian. Artinya apa? Misalnya dalam konteks banding akan memberikan second opinion, pendapat kedua atas pengadilan negeri sebelumnya untuk kemudian menilai apakah yang bersangkutan terbukti salah atau kemudian meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Menurut saya peluangnya potensial untuk bisa dikabulkan, tetapi juga bisa dikuatkan juga oleh pengadilan tinggi. Tetapi kalau kita melihat bagaimana proses hukum berjalan selama ini, bahwa kemungkinan dikuatkan ada, dikurangi ada, bahkan ditambah juga ada. Tetapi untuk kasus Sambo saya kira kan tidak mungkin ditambah lagi karena sudah maksimal hukuman mati tadi. Jadi kalau kembali pada persoalan ada celah untuk kemudian menurunkan derajat hukuman mati menjadi seumur hidup, saya kira memang ada. Sangat tergantung bagaimana penasihat hukum nanti menghadirkan sebuah memori banding sehingga kemudian mampu meyakinkan majelis hakim untuk bisa meringankan hukuman sebelumnya. Gitu. Prof, tapi pun ketika ada vonis mati,
rupanya kan pelaksananya tidak semudah itu. Tadi Bang Arsul kan bilang ada 200 yang sekarang masuk waiting list itu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya Prof kalau misalnya dalam hukum kita? Ya, pertama inilah kembali kepada sebetulnya filosofi hidup ini. Bahwa sebetulnya yang memiliki otoritas kewenangan untuk mencabut nyawa itu hanya Sang Pencipta, Sang Kholik, Allah yang Maha Esa, Tuhan ya, yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita bicara tentang soal mati itu adalah sebetulnya dihindari sebanyak mungkin gitu. Tapi kemudian kalau tindak pidana yang membahayakan misalnya terorisme, kemudian misalnya narkoba, maka kemudian banyak seringkali untuk dieksekusi. Kalau selain itu saya kira kadangkala itu memang dicegah, bahkan didelay, dan kemudian menumpuk pada akhirnya tidak dieksekusi. Karena faktanya adalah memang ada keberatan, ada keengganan untuk melaksanakan eksekusi, tetapi untuk tindak pidana yang membahayakan tadi bisa dieksekusi tadi itu. Oke, nah soal jangka waktu, karena kan begini kan, kita kan kalau mengacu di KUHP ya, itu kan ada jangka waktu untuk proses banding, kemudian kasasi, PK. Nah ini kalau dalam kasus ini seperti apa jangka waktunya itu, dan resikonya apa sih kalau misalnya tidak mengajukan banding atau proses hukum lainnya, Prof? Ya, kalau bicara tentang soal jangka waktu, telah diatur di surat edaran Mahkamah Agung tentang bagaimana banding harus segera diputus, misalnya, kemudian kasasi segera diputus dalam kurun waktu tertentu, ya 3 bulan, 5 bulan, dan seterusnya itu ada jangka waktu yang diikuti oleh pengadilan tinggi. Nah, kalau kita bicara tentang resiko seandainya tidak mengajukan banding, tentunya putusan akan menjadi inkrah. Tetapi ketika kemudian mengajukan banding, maka akan ada upaya koreksi dari pengadilan di atasnya. Dengan demikian, sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa, seorang terpidana, tentunya menggunakan hak tersebut untuk bisa mengkoreksi putusan yang sebelumnya. Yang terpenting adalah bagaimana dalam pengembangan narasi katanya dengan kasus ini kembali kepada proporsionalitas aturan hukum yang berlaku. Jadi tidak betul serta-merta tadi kemudian kalapas dengan prasangka kita bahwa seorang akan menjadi jabatan yang prestisius, tetapi kan kemudian semuanya akan sesuai dengan prosedur yang ada. Kembali pada keputusan Presiden, dan Presiden juga tidak bisa berdiri sendiri karena ada pertimbangan Mahkamah Agung gitu. Ya. Baik, terima kasih Prof Suparji. Bang Arsul juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pagi ini juga bisa menjadi edukasi, juga pencerahan bagi publik ya soal vonis mati terhadap Verdi Sambo kemarin. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.